Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Baik, ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah, anak-anakku yang semoga Allah berikan taufik. Sekarang kita sudah masuk ke dalam hari ke-15 atau 16 Sya'ban. Kurang lebih setengah bulan lagi kita akan masuk bulan Ramadan, ya. Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami semua ke dalam bulan Ramadan. Taib, ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya. Perlu kita ketahui bahwa para salaf dahulu mereka memberikan perhatian terhadap bulan Ramadan. Bahkan disebutkan di dalam Lataiful Ma'arif bahwa Ibnu Rajab Al-Hambali beliau meriwayatkan dahulu para salaf mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipertemukan bulan Ramadan sejak setengah tahun sebelum bulan Ramadan, ya. Setengah tahun yaitu 6 bulan. Kemudian setelah selesai bulan Ramadan maka mereka pun berdoa kepada Allah agar Allah terima amal soleh mereka. Pertanyaannya di antara kita, apakah sudah ada yang berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bertemu di bulan Ramadan? Maka hendaknya kita, ya, mencontoh para salaf dahulu agar senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Karena tidak ada menjamin, ya. Tidak ada yang menjamin kita akan dipertemukan dengan bulan Ramadan atau tidak. Dan para salaf dahulu, ya, kok bisa segitunya? Bisa setengah tahun sebelum bulan Ramadan mereka sudah meminta kepada Allah agar dipertemukan bulan Ramadan, karena mereka begitu besar perhatian mereka terhadap bulan Ramadan, ya. Dan ada kaidah, semakin besar kita memberikan perhatian terhadap bulan Ramadan atau semakin besar kita menyambut bulan Ramadan, maka semakin besar itu pula lah Allah akan berikan taufik kepada kita untuk bisa beramal soleh di bulan tersebut. Maka tentu berbeda, ya ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah, antara orang yang dia sudah jauh-jauh hari menyambut bulan Ramadan dengan orang-orang yang tidak ada persiapan menyambut bulan Ramadan. Dia hanya menjadikan bulan Ramadan ini sekedar rutinitas tahunan biasa, lewat begitu saja, setiap tahun lewat. Tentu berbeda antara ini dan itu. Maka di antara bentuk penyambutan kita, ya, atau bentuk keinginan kita, ya, atau harapan kita bisa Allah berikan taufik untuk bisa beramal soleh di bulan Ramadan, yaitu dengan cara kita menyambutnya, kita mempersiapkannya dengan sebaik-baiknya. Maka tidak ada salahnya sebelum kita masuk ke dalam fikih, ya, karena pembahasan kali ini adalah tentang rukhsah bagi orang-orang berpuasa, kita akan menyebutkan sedikit keutamaan bulan Ramadan agar kita termotivasi menyambut datangnya bulan Ramadan. Baik, ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya. Di antara keutamaan bulan Ramadan adalah bulan ini bulan yang berkah. Ya, bulan ini adalah bulan yang berkah. Kata Nabi SAW, "Atakum Ramadan syahrul mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Dan Nabi SAW tidak pernah mengatakan ini kepada para sahabatnya kecuali bulan Ramadan, ya. Nabi tidak mengatakan atakum Muharram atau atakum Dzulhijjah syahrul mubarak, tidak pernah mengatakan. Padahal kita tahu bulan Dzulhijjah adalah bulan yang sangat istimewa, ya. Termasuk bulan haram. Kemudian ada haji di dalamnya. Ada 9 Arafah. Namun Nabi SAW tidak pernah mengatakan kepada para sahabatnya, ya, beliau tidak pernah mengatakan telah datang kepada kalian. Ini bentuk penyambutan mereka, bentuk penyambutan Nabi SAW. Beliau tidak mengatakan telah datang kepada kalian bulan Dzulhijjah.
Beliau hanya pernah mengatakan kepada para sahabatnya, atakum Ramadan syahrul mubarak. Dan di antara keberkahan bulan Ramadan adalah pahala dilipat gandakan, ya. Banyak hadis-hadis yang mengatakan hal tersebut, seperti kata Nabi SAW, al-umrah fi Ramadan kahajjatin ma'i. Umrah di bulan Ramadan seperti haji bersamaku. Dilipat gandakan pahala di bulan Ramadan. Ini bentuk keberkahan bulan Ramadan. Kemudian juga sebagaimana dalam surat Al-Qadar, ya, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Beribadah di malam Lailatul Qadar lebih baik, ya, bukan sama, namun lebih baik daripada beribadah di 1000 malam, 1000 bulan, ya. Beribadah di 1000 bulan, bukan 1000 malam, ya, Masya Allah. Ini menunjukkan keutamaan bulan Ramadan. Allah berkahi bulan tersebut sehingga Allah lipat gandakan pahala di bulan tersebut. Ini keutamaan yang pertama, ya, agar kita dari sekarang, ya, meskipun sekarang sudah terlambat, sudah 15 hari lagi kurang lebih, namun tidak ada kata terlambat dalam menyambut bulan Ramadan. Mudah-mudahan pertemuan kali ini menjadikan kita lebih semangat lagi menyambut bulan Ramadan. Kemudian di antara keutamaan yang kedua adalah bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang di dalamnya ada puasa, ya. Dan puasa, kata Allah Azza wa Jalla dalam hadis qudsi, ibadah yang khusus buat Allah, ya. Kata Allah dalam hadis qudsi, ya, kullu amali ibni Adam lahu illa siyam, ya. Seluruh amalan anak Adam adalah untuknya. Manfaatnya akan kembali kepada dirinya kecuali saum. Fa innahu li wa ana ajzi bihi, ya. Karena saum adalah amalan yang istimewa, ya. Dari segi keikhlasannya istimewa. Seorang tidak akan tahu dia sedang puasa kecuali kalau ditanya atau kalau dia memberitahukannya. Maka saum adalah ibadah yang sangat mudah baginya untuk ikhlas. Orang-orang tidak akan tahu kecuali dia memberitahukannya. Maka kata Allah, seluruh amalan anak Adam untuknya, masing-masing manfaatnya kembali dirinya. Kecuali saum akulah yang akan sesungguhnya saum itu adalah ibadah untukku, ya, dan akulah yang akan membalasnya. Bukan berarti Allah butuh terhadap saum tersebut, ya. Namun ini adalah amalan yang luar biasa sehingga Allah balas ibadah saum ini dengan pahala yang sangat besar. Sebagian ulama menjelaskan, ya, di antaranya Ibnu Hajar, kenapa Allah sendiri yang akan membalasnya dan pahalanya tentu berlipat-lipat, ya. Tidak bisa diketahui karena di dalam saum ada sabar, ya. Di dalam ibadah saum ada 3 jenis sabar. Kita tahu sabar ada 3 jenis, ya. Sabar di dalam ketaatan, sabar di dalam meninggalkan maksiat, dan sabar di dalam menghadapi hal-hal yang tidak kita sukai, ya. Di dalam saum ada 3 sabar ini. Kita sabar di dalam menahan makan dan minum, ya. Kita sabar di dalam tidak mengucapkan kata-kata kotor, ya, atau sabar di dalam hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Dan kita juga bersabar di atas ketidakenakan kondisi, yaitu dalam keadaan lapar. Makanya Allah jadikan saum ini ibadah yang luar biasa. Kemudian, ya, ikhwah sekalian, di antara keutamaan saum atau keutamaan bulan Ramadan adalah, dan ini yang luar biasa sekali, ya, ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bahwa di dalam bulan Ramadan setiap malamnya Allah akan bebaskan orang-orang dari api neraka. Ya, kata Nabi SAW, walillahi utaqa minan nar wa dzalika kullal lailah. Dan Allah memiliki utaqa, ya. Utaqa itu jamak dari atik, yaitu orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Dan itu berlaku setiap malam. Kita tahu di bulan Ramadan ada 29 atau 30 malam, ya. 29 atau 30 malam. Maka dalam setiap malamnya ada orang-orang yang terbebaskan dari api neraka. Ini keutamaan yang luar biasa. Apabila dia bebas dari api neraka, maka dia pasti masuk surga. Maka hendaknya kita di dalam menyambut bulan Ramadan ini, kita dari sekarang, ya, berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah taufik untuk bisa beramal soleh di bulan Ramadan. Ya Allah bebaskan, jadikan kami termasuk orang-orang yang dibebaskan dari api neraka, ya, di setiap malam bulan Ramadan. Maka ini keutamaan bulan Ramadan yang luar biasa, ikhwan. Ini di antara keutamaan dari keutamaan bulan Ramadan. Di sini hanya disebutkan 3 saja. Mudah-mudahan sudah terwakili, ya. Makanya dari keutamaan yang luar biasa ini, ya,
kata Nabi SAW, roghima anfun, ya, celaka seseorang. Celaka seseorang. Siapa mereka? Yang man adraka Ramadan walam yughfar lahu. Dia adalah orang-orang yang sudah melewati bulan Ramadan, ya. Dia sudah 30 hari sudah lewat bulan Ramadan namun dia tidak diampuni. Makanya orang yang celaka, ya. Karena kita sudah lihat betapa banyaknya di dalam bulan Ramadan adalah bulan rahmat, ya. Bulan dilipat gandakan pahala, kemudian bulan ampunan, bulan dibebaskan dari api neraka, ya. Maka kita berusaha agar bisa mendatangkan atau bisa beramal soleh di bulan Ramadan tersebut, dan kita terus berdoa agar bisa didatang atau bisa diizinkan untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Taib, tadi hanya beberapa keutamaan ikhwas sekalian. Kita masuk ke dalam fikih, ya. Adapun masalah fikih di sini yang dibahas adalah man yurakhas, ya, man yurakhas minas siyam, apa orang-orang yang mendapatkan keringanan dari saum. Dalam matan Abu Syuja disebutkan ada 3 golongan, namun sebenarnya 4 golongan, ya. Di matanya disebutkan ada 3 golongan yang mendapatkan keringanan berpuasa. Namun sebenarnya 4, nanti akan Anda sebutkan, ya. Yang pertama adalah orang yang sudah tua renta. Maka wajib bagi dia membayar fidyah kalau seandainya dia sudah tidak mampu lagi puasa, ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan wajib bagi orang-orang yang sudah berat menjalankan puasa, di antaranya orang yang sudah tua dan dia tidak melakukan puasa, ya, maka wajib untuk membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang fakir miskin 1 harinya, ya. Dan Ibnu Abbas menyebutkan bahwa fidyah ini diperuntukkan untuk 2, ya. Untuk orang yang sudah tua renta, dan yang kedua adalah untuk wanita yang menyusui dan juga hamil. Taib. Kemudian ini yang pertama, ya, yaitu orang-orang yang diberikan rukhsah atau keringanan tidak berpuasa. Yang pertama adalah orang tua renta. Yang kedua adalah wanita hamil dan menyusui. Ini dijadikan satu, ya. Wanita hamil dan menyusui. Maka dalam bukunya di matan Abu Syuja dijelaskan bahwasanya ini ada tafsir, ada perincian. Kalau seandainya wanita hamil atau wanita menyusui ini yang ditakutkan adalah dirinya sendiri, maka dia boleh berbuka, namun dia wajib baginya mengqadha. Ini kalau yang dia takutkan dirinya sendiri. Misalkan seorang wanita lagi hamil, dia takut misalkan ASI-nya jadi sedikit air susu ibunya, ya. Atau dia takut misalkan dia jadi lemah gitu, ya. Maka dia boleh berbuka, namun dia harus mengqadha. Dan dia tidak boleh bayar fidyah. Namun kalau yang kedua, ya, tafsir yang kedua, kalau seandainya yang ditakutkan adalah anaknya, misalkan seorang wanita hamil menyusui, dia khawatir anaknya nanti kelaparan, atau dia takut misalkan lagi hamil anaknya keguguran, ya, gara-gara puasa, maka yang demikian dia juga boleh berbuka, namun dia bayar fidyah. Jadi perbedaannya hanya gantinya saja, ya. Kalau yang tadi jika dia yang ditakutkan adalah dirinya sendiri, maka dia menggantinya dengan mengqadha, ya, di hari lain. Kalau dia takutkan adalah anaknya, maka dia menggantinya dengan cara bayar fidyah. Bayar fidyah gimana? Gampangnya adalah dengan ngasih makan orang miskin, ya. Kita beli nasi padang, kemudian 1 orang misalkan 1 hari 1 orang, ya. Dan ini berlaku tadi untuk orang yang tua juga, ya. Orang tua misalkan sudah tidak kuat untuk berpuasa, maka dia bayar fidyah. Misalkan 5 hari seorang tersebut nggak puasa, ya, gara-gara lemah, sudah tua, tidak kuat puasa, maka dia beli 5 nasi bungkus, kemudian dikasih kepada 5 orang miskin. Taib. Kemudian yang ketiga, ya, di antara yang dibolehkan untuk mendapatkan rukhsah atau keringanan dalam berbuka atau dalam puasa, itu adalah orang yang sakit dan musafir.
orang sakit dan musafir. Ini pun ada rinciannya ya. Kalau seandainya orang yang sakit ini dia sakitnya hanya sebentar saja ya. Ini permasalahan khilafiyah ya. Banyak sekali khilaf dalam hal ini. Dalam hal tadi menyusui juga banyak khilaf. Namun yang disebutkan oleh Abu Syuja demikian. Sekarang yang tadi orang sakit ini ya, disebutkan oleh Abu Syuja, kalau sakitnya ini sakit yang kronis ya, yang menahun, kita tahu ini dalam sebulan ini tidak akan sembuh, maka dia boleh bayar fidyah. Jadi dia boleh berbuka dan dia cuma bayar fidyah saja. Namun kalau sakitnya dia merasa dia tidak bisa puasa ya, seperti orang yang kena corona atau mungkin tipes ya. Dia yakin dia akan sembuh. Mungkin dalam seminggu lagi dia akan sembuh, insyaallah ya. Maka yang demikian dia boleh berbuka, namun dia tidak boleh bayar fidyah. Dia hanya boleh mengqadha'nya. Ketika dia sudah selesai bulan Ramadan, dia harus mengqadha'nya. Jadi ini orang yang sakit ya. Ini tadi Abu Syuja hanya menyebutkan 3. Namun yang keempat adalah musafir ya. Musafir juga diberikan rukhsah untuk berbuka dengan syarat perjalanan tersebut bukanlah perjalanan yang maksiat ya. Bukan dia berjalan untuk melakukan zina ya, maka ini tidak diberikan rukhsah. Adapun perjalanannya perjalanan yang jauh kemudian bukan maksiat, maka dibolehkan dia untuk berbuka ya. Dan dia pun ini kata para ulama harus diqadha ya. Harus diqadha. Inilah kemudahan Islam ya ikhwas sekalian. Islam memiliki kaidah al-masyaqqatu tajlibu taysir. Kesusahan akan mendatangkan atau bisa mendatangkan keringanan. Taib. Kesimpulannya ya ikhwas sekalian, kesimpulan dalam materi tadi, yang pertama yang Anda simpulkan, yang pertama, apabila seorang dia tidak puasa di bulan Ramadan disebabkan udzur, maka dia harus menggantinya. Menggantinya ada 2 cara. Yang pertama dengan cara qadha dan yang kedua dengan cara bayar fidyah. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, seorang apabila dia memiliki udzur karena sakit mungkin ya, maka boleh bagi dia membatalkan puasa. Dan wajib dia mengqadha jika sakitnya tersebut sakit yang dia rasa bisa sembuh dalam waktu dekat. Dalam waktu dekat dia bisa sembuh, maka dia boleh berbuka, namun dia harus mengqadha, enggak boleh bayar fidyah ya. Enggak boleh bayar fidyah. Seperti tadi misalkan mungkin kena Covid ya. Dia rasa sepekan mungkin bakal sembuh insyaallah, maka dia boleh berbuka dan dia harus mengqadha di hari lain ya. Namun yang ketiga dan ya, ini kesimpulan yang ketiga, kalau seandainya seorang dia tidak bisa berpuasa karena udzur yang memberatkan dia, seperti misalkan tadi hamil. Ini kenapa diperselisihkan oleh para ulama ya, hamil dan menyusui ini? Karena menyusui ini berat ya. Setahun kita misalkan ada wanita ya, hamil 9 bulan, selesai menyusui ya. Tahun depannya masih menyusui, biasanya menyusui ini 2 tahun kurang lebih. Tahun keduanya lagi hamil lagi ya. Kemudian nyusuin lagi. Maka susah, berat bagi dia untuk mengqadha'nya. Maka inilah di antara pendapat yang kuat wallahu alam, bagi wanita hamil dan menyusui boleh bayar fidyah saja. Tidak mesti diqadha. Karena kalau mengqadha dia akan berat 30 hari. Kemudian mungkin tahun depan juga menyusui, kemudian tahun depan ketika sudah selesai waktu menyusuinya hamil lagi. Ini akan menyusahkan. Maka wallahu alam wanita menyusui dan hamil ini boleh bayar fidyah. Jadi intinya kalau seandainya kesulitannya tersebut yang dalam waktu dekat bisa hilang kesulitan tersebut, maka boleh mengqadha'nya. Adapun yang kesulitannya dalam waktu lama ya, seperti tadi sakit kronis kemudian hamil menyusui ya, maka dia boleh bayar fidyah saja dengan cara satu hari puasa ngasih makan 1 orang miskin. Allah taala alam, mungkin ini saja yang bisa disampaikan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.